Ini sudah muncul, Bu. Sudah muncul, Bu. Budaya positif di kelas. Sudah muncul. Jadi meskipun sudah kenal, saya ingin memperkenalkan diri lagi kepada teman-teman yang baru bergabung mungkin ya. Saya Diajeng Larasati, Kota Pasuruan. Saya akan dan biasanya nilai-nilai itu positif, seperti misalnya kebersihan, keselamatan, atau tanggung jawab dan sebagainya. Nah, perubahan paradigmanya untuk membangun budaya positif, sekolah menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman serta positif yang membuat siswa menjadi lebih kreatif, mampu berpikir kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi tujuan dari budaya positif ini itu kan selain untuk meningkatkan nilai-nilai universal dalam membangun budaya positif, kita harus memastikan lingkungan sekolahnya itu aman dan nyaman. Dan positif tentu saja. Kalau lingkungannya tidak aman, tidak nyaman, dan tidak positif, bagaimana kita bisa membangun budaya positif? Dan yang pasti, lingkungan yang aman dan nyaman itu bisa membuat siswa itu lebih kreatif, mampu berpikir kritis, serta mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin positif. Makna disiplin itu cenderung ya, berarti bisa mengarah ke sana, itu diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah sebagai pendidik. Kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, berasal dari dalam diri. Jadi anak-anak memiliki kesadaran bahwa disiplin positif itu perlu, bukan karena takut, bukan karena ada reward atau hukuman, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan ancaman, atau bukan hukuman, bukan lagi pemberian hadiah. Jadi untuk mencapai suatu tujuan itu harus dihindarkan dari rasa tidak nyaman. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, dan kebutuhan ingin diterima dan dihargai. Kemudian yang kedua, kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kemudian kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Seluruh perilaku ini pada dasarnya itu memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Jadi Bapak Ibu, semua manusia mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama jelas memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian bagaimana anak-anak merasa dicintai, disayangi, kemudian merasa diterima dan dihargai. Karena hal ini pada dasarnya sangat penting untuk menciptakan disiplin positif. Kalau anak-anak tidak merasa diterima, tidak merasa dihargai,
tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang, itu hampir mustahil anak-anak itu memiliki disiplin positif yang keluar dari dalam dirinya. Jadi kemudian kebutuhan atas pengakuan. Jadi anak-anak butuh diakui kemampuannya, apapun itu kemampuannya. Kita tidak boleh memberikan justifikasi kepada anak kalau misalnya anak tidak bisa melakukan sesuai yang kita inginkan. Motivasi perilaku manusia. Ini menurut Diane Gossen, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, murid akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini berarti anak-anak ini sudah tidak memiliki kesadaran dari dirinya, tapi untuk menghindari rasa tidak nyaman, menghindari hukuman. Sudah ada pemikiran, kalau misalnya saya melakukan ini, apakah saya akan dapat hukuman? Kalau saya melakukan ini, apakah saya akan mendapatkan reward? Hal tersebut itu motivasi eksternal. Bila anak-anak bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Itu motivasi eksternal. Tapi bila anak-anak bertanya, apa yang ingin saya lakukan agar saya bisa menjadi manusia yang lebih baik, itu berarti kesadaran disiplin positifnya adalah motivasi internal. Motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Motivasi intern murid melakukan kedisiplinan karena takut. Nah, ini dari hukuman dan pengharapan akan bentuk penghargaan. Jadi anak yang melakukan sesuatu karena takut itu jelas tidak memiliki nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Juga tidak memiliki motivasi yang baik untuk bisa menjadi manusia yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Segitiga restitusi. Kita sudah mengenal segitiga restitusi di modul 1.4. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan lebih baik lagi, dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi ini bukan merupakan hukuman, tapi bagaimana kita menciptakan kondisi agar anak-anak itu secara sadar, secara motivasinya ada dari internal, kalau apa yang dilakukan ini salah, bukan berdasarkan rasa takut kalau mendapatkan hukuman. Posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman, sebagai pemantau, juga sebagai manajer. Yang selama ini kita sering lakukan adalah penghukum. Jadi ini sudah umum, termasuk saya, lebih sering menekankan hukuman sebelum mengenal segitiga restitusi. Jadi saya mengandalkan posisi kontrol saya sebagai penghukum, kemudian juga pembuat rasa bersalah. Nah, yang harus dirubah dalam budaya positif, kita sebagai guru itu sebagai manajer, sebagai pemantau dan juga sebagai teman. Karena bila kita memposisikan diri sebagai manajer, maka anak-anak akan merasa diterima, merasa dihargai. Demikian juga kalau kita memposisikan diri sebagai teman, anak-anak akan merasa lebih mudah untuk bercerita. Nah, ini yang perlu kita rubah, karena selama ini saya pribadi itu lebih kepada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, inilah kenapa segitiga restitusi itu ada. Jadi, biar kita tidak memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Keyakinan kelas. Ini sudah sering sekali kita dengar apa itu keyakinan kelas.
Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang diturunkan di dalam kelas. Jadi biasanya yang kita kenal sebelum-sebelum ini adalah peraturan. Peraturan itu biasanya dibuat dengan kalimat negatif. Nah, berbeda dengan keyakinan kelas ini disusun bersama-sama dengan guru dan siswa menggunakan kalimat positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas? Yang pertama, merumuskan peraturan kelas. Jadi, kita ingin anak-anak menggali dulu. Apakah sebelumnya anak-anak tahu peraturan di dalam kelas itu apa? Kita gali dulu. Anak-anak akan menulis peraturan-peraturan kelas. Jadi kita memberi pengertian peraturan kelas itu biasanya menggunakan kalimat negatif. Diawali dengan kata-kata tidak boleh, dilarang. Nah, gitu. Anak-anak akan menuliskan apa saja peraturan kelas yang mereka tahu. Kemudian peraturan kelas ini dirubah menjadi keyakinan kelas menggunakan nilai-nilai kebajikan. Contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Anak-anak diajarkan ini kira-kira dilarang membuang sampah sembarangan ini tentang apa anak-anak? Anak-anak pasti akan berpikir kalau ini nilainya adalah tentang kebersihan. Nah, dari peraturan kelas serta nilai-nilainya, akhirnya anak-anak bisa belajar membuat keyakinan kelas menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Dari tidak boleh atau dilarang menjadi kalimat yang lebih mengajak. Jadi contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak otomatis merubah pola pikirnya bahwa aturan ini sangat mengikat dan ada hukumannya kalau peraturan kelas. Tetapi kalau keyakinan kelas ini dibuat dengan kesepakatan anak-anak, dengan kesadaran anak-anak, jadi anak-anak akan bisa tahu, oh kalau saya melakukan ini berarti saya tidak mematuhi keyakinan kelas yang saya buat sendiri. Nah, kemudian setelah ditulis biasanya kita pakai sticky notes atau post-it itu baru ditempel di papan apa saja dan kita rumuskan bersama-sama keyakinan kelas itu apa saja. Nah, terima kasih. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, dari teman-teman semua tentang budaya positif yang saya sampaikan. Bentar, saya share. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan. Suara saya terdengar jelas kan ya? Jelas, tapi agak Oke. putus-putus baca Iya, dari sinyalnya, sinyal. Nggak apa-apa. Tapi tadi kelihatan jelas kan ya ininya ya? Apa ada yang mau ditanyakan atau menanggapi? Mungkin ini teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda dengan saya dalam budaya positifnya. Jadi mungkin bisa berbagi bagaimana budaya positif yang ada di kelas atau sekolah masing-masing. Jadi menurut pengalaman teman-teman bagaimana kita saling berbagi karena saya belum mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Jadi saya butuh masukan dari teman-teman bagaimana seharusnya membuat keyakinan kelas. Mungkin ada masukan atau berbagi pengalaman dari yang Bapak Ibu yang sudah melaksanakan inseminasi dan juga pembuatan keyakinan kelas. Belum ada yang bereaksi ya? Suara saya terlalu mendayu-dayu apa gimana ini? Saya Bu Ajeng. Oke, silakan Bu Indri. Iya, kemarin saya coba membuat
keyakinan kelas. Ya. Di sini yang jadi hambatan itu anak-anak itu apa ya? Hmm, masih bingung. Apa sih Bu peraturan kelas itu? Mm. Akhirnya kemarin itu saya suruh menulis Ya. anak-anak itu apa saja wes yang misalkan selama ini Bu Guru sampaikan ke kalian itu yang dilarang di kelas itu apa saja kalian tulis gitu. Karena memang mungkin masih kelas rendah ya. Jadi pemahamannya tentang peraturan kelas ini tahunya ya hanya memakai sepatu hitam, Hmm. terus habis itu jangan rame itu aja. Terus Ya. setelah itu kan saya suruh menuliskan di apa di post-it ya. Ya. Nah, itu ada beberapa murid saya itu ada yang nyentuh konjani dengan kalimat yang sama. Hmm. Tapi satu hal di sini yang bikin saya shock itu kemarin salah satu peraturan yang mereka tulis itu gini, tidak boleh bacok-bacokan gitu. Saya langsung kaget saya. Loh, Iya. ini kalimatnya dari mana ini kok tidak boleh Iya. bacok-bacokan ini? Iya. Eh, di kelas kan biasanya ada tata tertib sekolah itu Bu Indri yang ditempelkan di papan pajangan. Itu kan bisa dijadikan acuan buat anak-anak. Peraturan itu hampir sama loh dengan tata tertib, cuman kalimatnya itu lebih banyak melarang yang tidak boleh, yang dilarang. Jadi seolah-olah kalau anak-anak melanggar itu pasti akan dapat hukuman. Karena kan kita tahu pemberian hadiah pun itu ternyata juga tidak baik. Pemberian hadiah yang berlebihan itu juga ternyata merupakan suatu hukuman. Jadi ini ada contoh, saya tidak akan menyebutkan kelas berapa, tapi di sini Bu Indri di Purut 1 itu kebiasaan kalau muridnya dapat nilai bagus dikasih reward. Tapi begitu naik kelas hilang semua itu. Semua yang sudah dilakukan anak-anak di kelas sebelumnya. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan hal yang baik, mendapat nilai yang baik biar dapat hadiah. Karena mereka melakukan itu ingin dapat hadiah. Nah, kemudian itu naik kelas buyar semua. Karena ternyata pemberian hadiah yang berlebihan juga merupakan hukuman. Nah, itu juga bisa disampaikan ke anak-anak. Tata tertib yang ditempel di papan pajangan itu juga merupakan peraturan yang dibuat oleh sekolah. Nah, sekarang kita mengerucut ke kelas dulu. Nah, di kelas itu kira-kira yang tidak boleh dilakukan apa saja. Kalau tidak boleh bacok-bacokan, mungkin anak-anak itu lebih sering melihat YouTube. Ya, jadi bukan hanya YouTube sih, Roblox. Roblox itu kan juga berbahaya ya. Jadi yang dilihat anak-anak itu kayak gitu, akhirnya yang nyampe ke otaknya yaitu tadi tidak boleh bacok-bacokan gitu. Nah, itu berarti tugasnya Bu Indri untuk mengerucutkan dari peraturan sekolah atau tata tertib sekolah itu dikerucutkan ke peraturan kelas. Kalau tidak boleh baca-bacaan ya enggak apa-apa, tapi eh, dikasih tahu aja Bu Indri. Alangkah baiknya ini peraturannya itu yang bisa dilaksanakan di sekolah. Apakah kalian pernah bacok-bacokan di sekolah? Kan tidak mungkin. Ya, jadi memang agak berbahaya, agak serem ini sih tontonan anak-anak. Jadi kalau ada kata-kata yang sama persis, contek-contekan, ya, namanya anak kelas 3 Bu Indri, wajar. Mungkin mereka belum memahami peraturan itu bagaimana, biarkan saja. Yang penting mereka ada apa kemauan untuk menuliskan peraturannya itu apa. Apa bisa menjawab pertanyaannya Bu Indri? Mungkin ada yang teman-teman yang mau membantu apa masalah yang dialami oleh Bu Indri yang tidak boleh bacok-bacokan itu. Bener, kemarin itu sampai saya shock loh. Loh, Ya, kalimatnya bacok-bacokan ini dari mana? iya, karena memang itu tadi ya apa tontonan anak-anak ini yang sangat Ya, saya kan juga apa punya ponakan yang senangannya main Roblox itu kan juga berbahaya, statusnya itu ngeri-ngeri. Jadi memang itu tugas kalau di rumah orang tuanya lepas kontrol berarti kita yang eh, memposisikan diri. Nah, ini posisi kontrol guru ini. Jadi teman, diajak ngobrol. Tahu nggak apa artinya tidak boleh bacok-bacokan? Apa kalian pernah lihat di sekolah ada yang bacok-bacokan? Nah, diajak ngobrol dulu. Jadi teman dulu. Gitu.
ada pengalaman lain yang mau dibagi? Pak Panji mungkin? Pak Panji biasanya banyak ide, banyak pertanyaan, ini mana orangnya kok hilang? Bu Alia mungkin ada pertanyaan atau berbagi pengalaman tentang budaya positif? Nggih, Bu. Iya, silakan Bu Alia. Terkait dengan budaya positif ya, Bu Iya. Ajeng ya, terkait dengan saya pernah ada pengalaman selama 2 tahun memberi reward kepada anak-anak yang saya anggap dalam kegiatan pembelajaran itu bisa mengikuti dengan baik per tema, karena saya masih kelas 3 jadi per tema. Namun setelah saya lakukan itu tahun pertama saya rasa kok anak-anak ini yang mendapat reward itu kok begini, kok mengalami perubahan perilaku, sikap, dan cara belajarnya. Tahun kedua pun saya lakukan hal yang sama. Lebih lagi seperti itu lagi. Anak-anak jadi lebih apa ya? Jadi setelah saya mendapatkan materi terkait dengan pemberian reward dan Merupakan hukuman. punishment ini, saya semakin meyakini bahwa yang saya lakukan itu kurang tepat. Yang saya lakukan kepada anak-anak karena justru tidak menjadikan budaya positif untuk pembelajaran di kelas. Anak-anak, jadi makanya kemarin saya mengena sekali ketika ada materi, ketika anak-anak itu bisa memahami materi, itulah penghargaannya sesungguhnya untuk anak-anak. Bukan seperti benda yang kita berikan. Kalaupun ingin memberi sesuatu itu bukan sebagai reward atas suatu pencapaian. Jadi kita harus bisa membedakan. Seperti itu Bu Ajeng, pengalaman yang pernah saya lakukan. Terima kasih Bu Alia. Memang pemberian hadiah yang berlebihan itu kan juga tidak baik, juga merupakan hukuman. Yaitu tadi anak-anak akhirnya cenderung melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan hadiah. Motivasinya itu eksternal, tidak ada motivasi internal. Nah, bolehlah kita memberi reward, tapi mungkin dalam hal melakukan kebaikan. Kebaikan yang dilakukan karena ada motivasi diri. Jadi contohnya misalnya anaknya menyeberangkan orang yang sudah tua, terus kita tahu, kita lihat. Nah itu kan kita beri penghargaan. Karena anak-anak sudah melakukan hal yang baik tanpa tahu kalau akan diberikan reward. Mungkin itu salah satu contoh Bu Alia. Karena di sini juga ada kelas yang seperti itu. Jadi tiap dapat 100 dikasih uang gitu. Tapi ya ternyata efeknya pada saat naik kelas itu perilakunya berubah. Karena tidak ada pemberian reward di kelas selanjutnya. Jadi mereka menganggap tidak ada kontrol dari gurunya. Jadi akhirnya mereka berpendapat, aku nggak apa-apa sih kalau nggak dapat 100. Uang nggak dapat hadiah. Ngapain aku belajar dengan keras biar dapat 100, kok nggak dapat hadiah juga. Nah, ini memang yang harus digarisbawahi kalau pemberian hadiah itu kita harus lihat apa dulu motivasi yang dilakukan oleh anak-anak. Motivasinya internal atau eksternal. Jadi makanya kalau ada anak-anak yang melakukan kebaikan itu kita ajak ngobrol dulu. Kenapa kamu melakukan itu tadi? Kenapa? Nah, kalau tujuannya hanya untuk mendapatkan hadiah ya jangan diberi hadiah. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka menjawab, iya Bu, kasihan orang tua nggak bisa nyebrang. Nah itu berarti sudah ada motivasi internal. Bolehlah kita kasih reward. Dan reward kan tidak harus berupa benda, tapi pengakuan. Pengakuan kepada anak itu, kamu sudah melakukan hal yang bagus. Teruskan ya menjadi anak yang bagus gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi memang kita selama ini itu bukan jadi guru yang sebagai teman atau sebagai manajer ya Bu Alia. Jadi kita lebih kepada memberi hukuman, termasuk memberikan hadiah yang berlebihan itu kan juga hukuman. Jadi dari kita sendiri memposisikan kita sebagai apa dulu. Kalau sebagai manajer kita tahu anak ini lebih berpotensi di sini, coba dikaryakan. Atau gini, anak-anak jangan dilarang mengerjakan sesuatu yang mereka kuasai. Misalnya
Kalau disuruh menggambar, ada anak yang menggambar hijau aja, ya biarin, jangan dimarahin. Karena menurut pemahaman mereka, ini sawah, ini lapangan, nggak ada orangnya, sepi, ya sudah biarin. Berikan pengakuan apa yang sudah mereka lakukan. Dan selama ini kita sebagai guru itu kan cenderung mengarahkan. Jadi misalnya daun itu hijau, nah kok kamu ngasih warna merah? Nah itu juga hal yang kurang tepat karena menurut saya itu mematikan kreativitas anak. Barangkali menurut anak-anak ada daun yang berwarna merah, dia pernah lihat. Tapi tugas kita juga bagaimana menjadi manajer biar anak-anak itu tidak mati kreativitasnya. Gitu, Bu Alia. Mungkin ada pertanyaan atau pendapat lain, Pak Panji? Biasanya Pak Panji ini suka sekali bertanya. Pak Panji biasanya seneng takon. Nggak tanya. Mungkin berbagi pengalaman, Pak Panji. Atau Pak Agus mungkin berbagi pengalaman ini karena SMA ya Pak Agus ya. Ya, Bu Ajeng Iya, SMA. iya. Kalau SMA beda lagi sih cara ininya, Penanganannya cara beda juga. penanganannya beda. Mungkin Pak Panji atau Bu Nuri mau berbagi pengalaman, silakan. Dalam menetapkan budaya positif di sekolah atau di kelas. Gimana? Bu Hamidah ini gimana? Bu Lilin, Pak Denny mungkin mau berbagi pengalaman atau bertanya? Tebal ya. Halo. Apakah kita akan diam-diaman sampai jam 2 lebih 10? Saya Bu Ajeng. Oke, silakan Bu Indri. Saya itu juga pernah melakukan yang namanya reward dan punishment terhadap murid ya. Memang benar apa yang Bu Ajeng sampaikan dengan Bu Lia sampaikan tadi itu dampaknya itu ada positif juga negatifnya. Cuman lebih pada dampak negatifnya di sini. Salah satu contohnya ketika, ya mungkin sekarang kita ketika dia ada di kelas kita, misalkan kita masih jadi gurunya, mereka kan dikasih reward terus kan sama kita ya. Tapi ketika nanti dianya itu udah naik kelas, beda guru kelas, akhirnya akan terjadi perbandingan antara, Ya, waduh, dulu loh sama Bu Indri tuh dikasih hadiah, sama Bu ini nggak dikasih hadiah. Jadi betul. memang saya kurang sepakat memang adanya reward kalau hanya untuk misalkan anak itu melakukan hal kebaikan nggak masalah. Tapi kalau untuk seperti pemahaman atau nilai yang baik, rasanya kayak kurang pas. Terus juga akan menimbulkan anak itu jadi berharapnya itu bukan hanya berharap saja di sini, membandingkan guru juga. Kalau seperti pengalaman saya, akhirnya, waduh kok membandingkan ya kayak gitu. Jadi mending memang anak itu kita kita berikan reward apabila memang anak itu sudah melakukan hal baik, misalkan menolong temannya atau mungkin ketika ada temannya yang mengalami kesusahan atau misal ada temannya yang tidak bisa ke kamar mandi terus sering dibantu, kita berikan reward di situ nggak masalah. Tapi kalau untuk masalah pemahaman materi atau pembelajaran rasanya memang kurang pas untuk memberikan reward. Kecuali kalau di situ memang kita melakukan rewardnya itu berbasis seperti kita melakukan pembelajaran dengan menggunakan tim atau mungkin dia itu kita itu melakukan semacam kayak ada soal di makanannya itu mungkin bisa sama rata. Tapi kalau seandainya memang kita memberikan reward hanya untuk sekedar beberapa siswa hanya karena nilai itu memang rasanya saya kurang pas dan kurang setuju di situ. Iya, terima kasih Bu Indri. Tapi buat contoh tadi bukan kelasnya Bu Indri loh. Kok Iya, kebetulan beres. bukan. Jadi memang kebetulan memang ada kelas lain Bu Indri yang melakukan yang sama. Siap. Nah, Mm-mm. memang untuk memberikan reward itu kita harus tahu dulu motivasi anak ini melakukan hal baiknya itu apa. Kalau motivasinya ingin mendapatkan hadiah ya jangan diberi hadiah. Atau Ya, motivasinya biar tidak mendapatkan hukuman ya. Ya berarti itu bukan motivasi internal tapi motivasi eksternal. Kalau mereka bilang motivasinya itu
karena memang ingin melakukan kebaikan baru diberikan reward, dan reward sekali lagi seperti yang saya sampaikan tidak hanya berupa barang tapi pengakuan atas Pujian ya. atas apa yang telah mereka lakukan. Itu salah satu cara kita menanamkan budaya positif. Mungkin ada yang lain? Pak Den baru datang ya? Saya, Bu. Oh iya Bu Nur. Ya, kalau saya sih ya lebih setuju memang ada reward sama punishment gitu kan ya. Berdasarkan beberapa penelitian memang ada efektivitas yang signifikan antara reward sama punishment. Kadang-kadang pada saat tertentu kita harus menggunakan pemberian hadiah atau pemberian pujian. Karena bagaimanapun kan kalau reward itu kan tidak harus ngasih kado, ngasih hadiah, ngasih poin, ngasih bintang untuk anak TK atau SD begitu nggih. Tetapi juga termasuk pujian seperti wow kamu luar biasa, oh bagus sekali hasil kamu. Nah ini kan bentuk reward, tidak harus dengan hadiah. Betul. Nah kemudian terkait hukuman, memang hukuman sama reward ini efeknya kan hanya singkat. Ya. Kan begitu nggak Bu? Ya, Singkat betul. artinya ya apa namanya motivasi mereka memang cenderungnya akan menjadi motivasi eksternal. Mereka Ya. tidak lagi menjadi motivasi internal kan seperti itu. Ya. Namun ada kalanya kita juga harus menerapkan reward sama punishment gitu. Saya contohkan misal ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, oke lah kita menggunakan segitiga restitusi atau restitution triangle. Tetapi ada kalanya kita juga harus memberikan punishment. Memang di dalam punishment itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 yang namanya pendidik bisa memberikan punishment asalkan punishment-nya itu tidak melanggar kode etik dia sebagai guru, yang kedua tidak melanggar norma kesusilaan, norma kesopanan. Artinya bahwa ternyata punishment itu juga diperlukan. Lawang sudah ada undang-undang yang mengatur itu, kenapa kita tidak menggunakan punishment juga kepada siswa yang melakukan pelanggaran? Ya. Nah, memang ya kembali lagi bahwa punishment-nya itu harus tepat waktu dan tepat sasaran, kan begitu nggih Bu? Yes, Termasuk benar. juga reward harus tepat sasarannya, kemudian bentuk reward-nya itu seperti apa. Kalau untuk anak TK atau untuk anak SD, mungkin akan lebih baik kita menggunakan reward dalam bentuk pujian. Kenapa? Karena itu untuk menumbuhkan karakter dia untuk menjadi seseorang yang percaya diri. Wah, tulisan kamu bagus ya, kamu bisa nulis A, kamu bisa nulis B, kamu bisa nulis C gitu. Sehingga anak ini, oh iya, ternyata Bu Guru menyukai tulisan saya. Dia menjadi lebih lagi untuk menulis huruf-huruf gitu. Kemudian kalau untuk tingkat anak SMA, nggak mungkin juga saya ngasih hadiah gitu kan ya. Misalkan, kamu kalau bisa kerjakan ini saya kasih permen loh 1 bungkus, nggak mungkin juga. Iya, Karena betul. mereka sudah beda, beda Betul. mentalnya sama kita, Iya. emosional, psikologis mereka sudah beda begitu. Jadi kita bisa memberikan reward yang lainnya. Nah kalau saya, kesimpulan dari saya gitu, saya setuju dengan adanya reward sama punishment. Cuman ya begitu, yang pertama punishment itu tidak berupa hukuman fisik, atau menulis kata misalkan 100 kali menulis kata tidak akan terlambat ke sekolah atau dijemur di lapangan dan sebagainya. Atau misalkan dengan gestur tubuh kita ngasih hukuman tetapi gestur tubuh itu tidak marah, kemudian tidak apa namanya kalau dalam bahasa Jawa malangkrik gitu loh Bu ya. Malangkrik, ya, malangkrik. Artinya gestur tubuh seorang pendidik ketika dia mau melakukan peringatan atau ancaman itu akan gitu. Terus yang ketiga, hukuman itu tidak boleh membuat mereka itu menjadi resah gitu kan ya. Oh Ancene kamu itu anak begini. Ya. Tidak seperti itu. Jadi saya memang setuju adanya reward sama punishment, tapi kembali lagi bahwa efektivitasnya oke, tetapi kita sebagai pendidik juga harus menentukan mana yang cocok untuk tingkatan sekolahnya atau jenjang sekolahnya. Mungkin itu dari saya. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bu Nur. Ya memang reward dan punishment itu diperlukan, tapi sekali lagi kita memberikan reward dan punishment itu dalam posisi kita sebagai apa. Kan tadi saya menyebutkan selama ini yang kita lakukan, saya terutama itu sebagai pemberi hukuman dan pembuat rasa bersalah. Nah, kalau itu yang kita lakukan, memberikan hukuman agar anak-anak merasa bersalah dan takut, ya berarti budaya positifnya belum nampak.
gitu kan. Kalau kita memberikan hukumannya itu pada saat kita memposisikan diri sebagai manajer, itu hukumannya memang akhirnya tidak membuat anak-anak itu jadi takut, tapi lebih kepada menyadari kesalahannya. Seperti yang dicontohkan Bu Nur tadi, kalau anak SD lebih kepada pujian, oh, bagus sekali tulisannya. Coba ini, kalau misalnya ini huruf besarnya sampai sini bisa tidak. Nah, seperti itu kan lebih masuk. Jadi anak-anak tidak merasa takut karena akan mendapatkan hukuman. Memang kalau anak SMA perlakuannya berbeda ya Bu Nur ya, karena mental secara tadi Bu Nur menyampaikan mental dan psikologisnya juga sudah berbeda dengan anak TK dan SD. Tetapi sekali lagi pemberian reward dan punishment menurut saya itu boleh asal pada saat kita memposisikan diri sebagai manajer dan sebagai teman, bukan sebagai pemberi hukuman atau pembuat rasa bersalah, karena itu tidak menciptakan budaya positif menurut saya. Tapi saya setuju dengan apa yang dikatakan Bu Nur kalau itu memang perlu. Mungkin ada pendapat lain? Pak Balya. Pak Balya ini resign ya? Oh enggak sih. Siapa yang ada pendapat lain? Mungkin Pak Denny. Pak Denny ketinggalan. Mungkin budaya positif yang sudah dilakukan Pak Denny di sekolahnya. Saling berbagi Pak Denny. Halo. Halo, halo. Nah, kalau bicara hukuman dan reward dan punishment kayaknya apa namanya, ada sisi yang benar tadi dikatakan ya, kita kadang butuh itu, kadang di satu sisi kita adalah sekolah ramah anak, kita tidak boleh menghukum anak-anak. Nah, berkaitan dengan itu, kira-kira menurut Bu Ajeng, gimana sih menerapkan konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini supaya dapat menciptakan lingkungan yang inklusif lah, yang mendukung suasana. Iya. Ya kan ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini kalau menurut jenengan penerapan kan tidak bisa kita kadang ini semua harus kita restitusi kan, kadang juga Iya, iya. kalau menurut saya ya, kalau Iya. menurut saya tidak semua masalah perlu Betul. kita restitusi. Iya. Cuma ya harus kita ada kalanya yang ini mungkin ini masuk konsekuensi lah. Kalau menurut Bu Ajeng bagaimana? Iya. Terima kasih Pak Denny. Kalau menurut saya konsekuensi itu berbeda dengan hukuman ya Pak Denny ya. Kalau konsekuensi itu adalah akibat yang akan diterima anak-anak kalau mereka tidak melakukan hal yang baik, dan itu biasanya karena tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah mereka rumuskan sendiri. Jadi berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu menurut saya, sekali lagi menurut saya itu biasanya diberikan karena peraturan, bukan keyakinan. Tapi kalau konsekuensi itu adalah akibat yang mereka dapatkan karena mereka tidak melakukan hal yang sesuai dengan apa yang mereka rumuskan sendiri. Dan menurut saya memang ada kalanya tidak semua masalah itu bisa direstitusi. Dan sekali lagi kita kan sudah belajar tentang posisi kontrol guru. Nah, kita harus tahu pada saat kita menyelesaikan masalah tanpa menggunakan restitusi, itu pun kita kalau bisa itu memposisikan diri sebagai manajer. Jadi atau sebagai teman. Jadi memberikan hukumannya pun itu akhirnya terarah. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman, Pak Panji atau Pak Alek. Apa yang saya sampaikan tadi bagaimana? Menjawab pertanyaannya Pak Denny. Pak Alek? Apakah menurut Pak Denny tadi sangat menarik Bu Ajeng? Oke. Sebenarnya pengen lanjut ini. Ya. Tapi mohon izin. Menarik pembahasannya tadi.
Kalau saya sih pengalaman tentang ini loh, kedisiplinan anak-anak untuk piket. Nah, kadang biasanya kan yang tiang-tiang kakung ini kan Iya, pulang duluan. Ya, karena motivasi ya internalnya itu aja tadi, sih Pak kalau Wahyu. saya. Iya, motivasi internalnya yang kurang. Jadi anak-anak masih menganggap kelas itu bukan tempat mereka untuk belajar, tapi apa ya? Bukan belum menganggap kelas itu tempat yang nyaman dan aman untuk mereka. Tapi mereka menganggap kelas itu ya sudah apa? Ketemu teman, udah main, udah gitu. Jadi tidak ada kesadaran internalnya, motivasi internalnya belum ada. Jadi mereka menganggap urusan membersihkan itu masih urusan perempuan. Mungkin mungkin gitu ya Pak ya, motivasinya yang harus ditingkatkan, motivasi internalnya. Karena biasanya memang anak laki-laki ya, murid saya aja juga seperti itu, suka tiba-tiba kabur gitu, atau cuma piketnya cuma menghapus papan tulis, yang penting kelihatan piket gitu. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada motivasi yang baik, tidak ada motivasi internal dan tidak ada kesadaran diri. Jadi memang susah sekali untuk menumbuhkan budaya positif, tapi bukan berarti tidak bisa. Mungkin Pak Alex ada masukan lain atau pendapat lain? Teman-teman? Kira-kira motivasi itu kalau izin ya Bu Ajeng ya, Ya, maaf ya Pak Dani. langsung nyerondol tadi nih. Motivasi tadi kalau diterapkan dengan orang dewasa, posisi kontrol dan lain sebagainya, apakah bisa disamakan teori motivasi ketika diterapkan kepada orang yang dewasa? Teori Motivasi motivasi, perilakunya ya Pak Dani. teori motivasinya iya. Ya, motivasi perilaku. Apakah orang dewasa juga harus kita restitusi? Misal ada teman kita yang terlambat, kita harus restitusi juga atau Jangan begitu Pak Dani. oh iya. Kamu terlambat hari ini, Bu Guru. Saya juga pernah ngalami apa seperti itu. Iya, ya itu lagi kembali lagi sih Pak Dani, kalau kesadarannya motivasinya tidak ada ya kita bagaimana caranya untuk menumbuhkan motivasi dan kesadaran itu, salah satunya dengan cara restitusi. Penting juga sih kalau untuk orang dewasa, kok katanya ngomong wanita dewasa. Ya, jadi menurut saya restitusi itu juga bisa diterapkan kepada orang dewasa, karena orang dewasa itu lebih logikanya lebih masuk. Jadi pemahaman mereka tentang konsep baik dan benar, logikanya sudah jalan. Jadi restitusi itu tidak hanya diterapkan pada anak sekolah, tapi juga kepada orang dewasa. Kan kita kenal ada yang namanya restoratif justice, justice kolaborator. Gitu. Jadi bisa sih sebenarnya diterapkan di orang dewasa, Pak Dani. Kalau menurut saya gitu, mungkin ada pendapat lain dari Pak Alex atau siapa. Iya, Bu Fatmawati, nggak apa-apa. Ya kan kalau menurut saya kan antara anak-anak jago gig ya. Kalau orang dewasa kan antara gig ya. Otomatis penanganannya pasti berbeda kalau menurut saya sih. Kalau orang dewasa kita pakai restitusi kayaknya ya. Restitusi yang diterapkan di orang dewasa mungkin ada dasarnya sih Pak Denny. Kalau menurut saya kayak restoratif justice itu kan berarti ada dasar hukumnya. Jadi kalau di orang dewasa itu mungkin restitusinya itu mengacu kepada dasar hukum mungkin ya. Saya bukan orang hukum sih, tapi kalau gitu restoratif sih. justice kayaknya beda Iya, beda ya. beda Mungkin tempat ada. iya. Iya. Nah, Beda tempat kalau menurut Pak dengan Dani gimana? ya enggak bisa sih kalau restitusi mungkin kita gunakan untuk usia anak-anak ya. Kalau orang dewasa pendekatannya pasti berbeda karena mereka pendekatan andragogik untuk dewasa itu otomatis pendekatannya pasti yang lain lagi. Kalau kita pakai seperti anak-anak tidak mempan. Betul, karena mereka logikanya udah main malah bisa bantah biasanya. Ya, jadi makanya kan ada
pembelajaran andragogi, ada pedagogik, yaitu untuk membedakan aja proses penanganan yang kita perlukan, yang kita butuhkan terkait dengan penyelesaian suatu masalah seperti itu. Ya, bisa kasih contoh Pak Denny salah satu contoh deh bagaimana menyelesaikan masalah pada orang dewasa, kan tidak bisa dipakai nih segitiga restitusinya. Ya, Contohnya. kalau masalah orang dewasa ini yang Bu Justina ini. Iya, Bu Justina. Ini guru BK ya, Bu Justina ini Iya, lebih paham. ya karena anak SMA, SMK ini sudah Iya, masuk anak dewasa ya Pak Denny. iya. Jadi Iya. kalau dewasa sih ya pendekatan mungkin ya yang lebih dewasa juga menurut saya. Jadi eh, kita ndak lihat dulu apa yang jadi permasalahan. Jadi pendekatannya otomatis juga berbeda dengan masalah anak-anak. Nggak bisa kasih contoh yang spesifik gitu Pak Denny. Oh ya. Kemarin ada masalah apa ya? Kemarin itu ada masalah terkait percintaan itu di lingkungan saya itu ada. Waduh, di mana itu? Iya, di sebelah rumah itu. Di sebelah Oh, di rumah. sebelah rumah. Saya kira itu di wali murid gitu. Wali murid kan Iya, juga di orang sebelah dewasa. rumah asik gitu. Jadi Iya, iya, anaknya dari Madura, jauh-jauh dari Madura ke sini hanya untuk menanyakan bagaimana hubungannya. Cuma yang jadi permasalahan adalah dia naik ke pagar, melewati pagar. Oh, Padahal ya, pagarnya dikunci. Itu yang ya. kemarin kita atasi, dan saya yakin kita enggak pakai restitusi karena ya Mas ya, impian aku ya saling mencinta misalnya kayak gitu ya kan. Kita pernah mengalami hal itu tapi ya enggak, gitu, kayaknya enggak pakai cara-cara seperti itu. Jadi jadi pendekatannya ya tujuannya seperti apa, karena arah-arahnya kan juga arah-arahnya nanti bisa jadi kriminal dan lain sebagainya. Jadi kita pakai pendekatannya lebih lebih ke apa tadi, untuk membuat rasa bersalah lah kasarnya seperti. Jadi kita hubungi polsek langsung. Akhirnya Tuannya. lebih ke pembuat merasa bersalah ya Pak ya. Jadi bukan Ya, sebagai karena manajer nanti lagi ya. kaitannya juga nanti keamanan dari si perempuan dan sebagainya. Jadi enggak bisa kita kayaknya pakai restitusi itu dengan pelan-pelan seperti itu. Ya, tapi ya berbeda manusia juga mungkin. Kalau menurut saya juga, tapi enggak ada ya. Kalau menurut saya dewasa pakai restitusi kayaknya terlalu slow. Ini pengalaman Pak Denny sebagai ketua RT. Sebagai ketua RT. Jadi menghadapi banyak masalah kompleks ya, yang kompleks, yang rumit. Kompleks ya. lah. Kemarin ada yang nyuri tutupnya got juga, asik-asik. Ya memang ada kalanya kita harus bisa jadi pembuat merasa bersalah. Terus hukum juga perlu Pak Denny ya, itu kalau untuk orang dewasa gitu Pak ya. Jadi kalau untuk anak-anak kita sudah selalu sering melakukan memposisikan diri sebagai penghukum kalau untuk anak-anak. Jadi mungkin pada manajer dan teman kalau anak-anak. Kalau untuk orang dewasa mungkin bisa sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Terima kasih Pak Denny. Yang lagi marah itu lagi sekarang itu Bu Ajeng, bullying. Iya. Bullying lagi marah Bu Ajeng. Iya. Ini juga apa ya? Betul sekali tuh Pak. Iya, Bullying benar. sampai ada lagunya itu kan gitu. Iya, Iya. ada lagu anti lagi bully marah itu sekarang ini bullying. Iya. Sampai ada Karena yang memang bunuh diri itu kemarin. kita sendiri itu tidak tanpa sadar. Apakah kita itu bisa pakai sendiri restitusi untuk melakukan menghentikan bullying itu? loh. Iya. Iya, sebagai guru kita juga sering melakukan bullying tanpa kita sadari. Contohnya, tulisan kurangnya nggak bisa dibaca. Nah, itu sudah merupakan bentuk bullying karena Tapi biasanya sambil mendoakan Bu Ajeng. oh gitu. Oh, tulisanmu elek, tak dongakno dadi dokter loh ya. Nah, itu kalau ada doanya. Kalau misalnya cuma
tulisanmu, kacamata Bu Ajeng tambah gede Iya. kok gitu, itu gimana? Itu kan berarti bentuk. Ini yang bullyingnya lebih ke fisik kayaknya sekarang ini. Iya, Jadi iya, Benar, menjauhi, benar. betul. ya. Fisik dan Itu ini Ini yang terjadi di kelas saya, Pak. iya, Di kelas saya, Kak Den. latar belakang anak itu juga jadi bahan bully loh biasanya. Benar. Ya, jadi hmm, ya, anak itu tahu kayak misalnya ini di murid saya Kevin itu Bu Indri, nah itu pernah Ya. dibully karena katanya tidak punya ayah, nah gitu itu. Jadi sekarang bahan bullyingnya anak-anak itu luas sekali, bukan hanya fisik Pak Dani. Kadang ya nah, apa itu ya pakai itu posisi kontrol apa gitu? kalau saya biasanya memanggil anak yang membuli itu, saya memposisikan diri sebagai teman. Saya ajak ngobrol dulu. Tahu nggak apa yang kalian katakan itu artinya apa? Tahu nggak apa yang kalian ucapkan itu menyakiti temanmu sebagai teman dan sebagai manajer. Jadi saya bukan, mohon maaf Rami. Jadi saya menumbuhkan motivasi dan kesadaran dirinya dulu. Susah Pak Dani. Kadang anak-anak itu membantah kalau murid saya ya. Salah Ibu. Nah itu. Salah Ibu. Nah itu. Jadi lebih kepada apa ya? Kalau saya membuat hukuman lagi nggak mempan karena anak-anak itu sudah terlalu apa ya, terlalu pinter untuk membantah sekarang. Kalau saya berusaha menjadi teman dan manajer, saya pengen tahu, saya cari tahu, mereka ini mengucapkan itu tahu nggak artinya. Kan kadang ada anak-anak yang mengucapkan hal-hal yang tidak baik itu ternyata mereka nggak tahu artinya apa, ya kan? Jadi mereka cuma ikut-ikutan aja, ikut-ikutan lihat di TV atau lihat di mana tanpa tahu artinya. Jadi salah satu caranya saya tanya, tahu nggak yang kalian lakukan itu menyakiti temanmu? Apa sih maksud kamu ngomong itu kenapa? Misalnya kamu di posisi temanmu ini, terus kamu diejek, apa yang kamu rasakan? Jadi lebih kepada teman dan manajer. Pada pertamanya memang saya sebagai penghukum Mbak Dani, tapi ya wajar lah, manusiawi ya. Kita kalau udah capek lihat anak-anak gitu, otomatis kasih hukuman. Ini saya. Kalau teman-teman insya Allah sudah bisa jadi manajer dan teman yang baik buat anak-anak. Tapi saya sudah mulai belajar untuk bagaimana menjadi manajer, bagaimana menjadi teman buat anak-anak. Bullying ya. Karena saya selalu menekankan gini, belum tentu orang yang kamu ejek itu kelak akan lebih rendah daripada kamu. Siapa tahu orang yang kamu ejek kelak lebih sukses. Jadi memberi pemahaman itu dulu. Karena nasib manusia kan tidak ada yang tahu. Jadi kita tekankan itu dulu. Sekarang kamu bisa ngejek, tapi coba misalnya kamu beberapa tahun ke depan, kamu akan lihat apa yang kalian lakukan itu berbalik pada diri kalian sendiri. Kebetulan saya ngajar kelas 5 dan kebetulan luar biasa muridnya itu sangat-sangat susah. Karena murid saya cenderung membantah, merasa dirinya benar, merasa orang lain yang salah. Jadi gitu. Mungkin teman-teman ada yang mengalami bullying di kelasnya? Bu Ajeng ada pertanyaan dari Bu Fatma itu. Oh iya, bentar. Chat. Iya, sebentar. Saya cek. Kalau anak SMP, masuk mana? Masuk mana ya kalau anak SMP ya? Anak SMP ini masuk remaja, kalau menurut saya ya, kalau tidak salah ya, kan ada anak tahap golden age, kemudian ada anak-anak, kemudian ada remaja. Kalau anak yang dewasa itu ke SMA, Bu Fatma, penanganannya sudah beda. Kalau SMP ini kan peralihan antara anak-anak ke dewasa. Jadi ini juga penanganannya khusus lagi, karena dibilang anak-anak ini sudah nggak anak-anak, dibilang dewasa juga belum dewasa. Jadi apa ya, penanganannya juga kalau saya rasa lebih kepada menjadi teman. Mungkin ada pendapat lain? Nggih. Ya. Bu Ajeng, ngapunten. Nggih, Bu Fat. Nah, kemarin misalkan ya kalau Iya. untuk ada bullying ya untuk anak SMP kira-kira Bu Ajeng menurut Bu Ajeng untuk penanganannya lebih
cenderung menggunakan posisi kontrol apa nggih? Terima Iya, kasih. iya. Ya itu tadi karena itu Bu Fat, karena anak SMP ini peralihan dari anak-anak ke anak dewasa. Jadi kita, Nggih. iya, jadi kita harus bisa memposisikan diri sebagai teman. Anak sekarang itu senang diajak ngobrol Bu Fat. Iya kan, daripada kita langsung memberikan Dimarahi ya. hukuman. Iya, Iya langsung gitu. dimarahi. Jadi nggih. mungkin kita bisa memposisikan diri sebagai manajer, bisa sebagai teman, bisa, Hmm. karena anak-anak sekarang itu sebenarnya butuh perhatian, Iya butuh betul. butuh pengakuan, butuh kasih sayang. Kan itu tadi kebutuhan dasar hidup manusia itu tadi, butuh Iya. kasih sayang, butuh pengakuan. Jadi ya bagaimana cara kita memberikan pengakuan pada anak, kamu ini loh nak tak perhatikan. Nah, gitu. Jadi mungkin itu sih Bu Fat, mungkin ada yang Nggih, bisa nggih. membantu. Oke, nggih. Terima kasih Bu Ya, Ajeng. sama-sama Bu Fat. Iya, sudah 1 jam ternyata. Wow, tidak terasa. Alhamdulillah sudah 1 jam. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau menyimak diseminasi budaya positif yang saya sampaikan. Terima kasih juga sudah mau berdiskusi. Banyak sekali pengalaman yang dibagikan dan banyak ilmu yang saya dapatkan. Dan itu adalah ilmu yang sangat berharga yang tidak bisa dibeli, pengalaman. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau berbagi pengalamannya tentang budaya positif, tentang segitiga restitusi, tentang posisi kontrol sebagai guru, dan semoga kita semua akan jadi guru yang selalu dirindukan oleh muridnya, yang tidak Amin. ditakuti. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon izin live ya Bu. Iya, saya
Dilarang itu termasuk kalimat negatif apa tidak? Iya, ini dirubah, tidak boleh atau dilarang itu diganti. Ini apa kira-kira? Tidak boleh membuli, diganti apa? Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau diganti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau tidak boleh membuli jadi apa? Loh, kok boleh janganlah? Apa? Sama aja janganlah. Janganlah tidak boleh, dilarang itu sama-sama kalimat negatif. Dirubah jadi kalimat positif. Apa kalimat? Apa? Sayangilah temanmu. Bagus sekali. Sayangilah temanmu ya. Jadi ini diganti sayangilah temanmu. Nah. Coba perhatikan apa bedanya anak-anak dari ini dengan ini, apa bedanya? Kalau yang itu lebih yang ini, kalau yang ini tuh kayak kalau tidak dipatuhi itu nanti ditangkap polisi, ya. Kayak gini. Kalau tidak pakai helm nanti ditilang, itu namanya peraturan. Tapi kalau misalnya diganti kalimatnya, pakailah helm saat naik motor. Itu berarti bukan karena takut ditilang, tapi biar apa? Biar apa? Aman. Biar aman. Jadi bukan karena takut. Kalau ada kata-kata tidak boleh, ini berarti karena takut di apa? Dihukum. Ya kan? Tidak boleh membuli, dilarang. Berarti kalau ada kata-kata tidak boleh, ada kata-kata dilarang, berarti itu dilakukan karena rasa apa? Takut dapat hukuman. Tapi kalau ini, sayangilah temanmu, bukan karena takut dihukum, tapi memang karena ingin apa? Menyayangi, ya, saling menyayangi. Nah, kalau ini namanya apa tadi, Mak? Peraturan. Kalau ini namanya keyakinan. Nah, sekarang anak-anak belajar membuat keyakinan. Kalian nulis peraturan dulu, ya. Masing-masing membuat peraturan yang diterapkan di kelas dulu, ya. Baca akan bagi ini nanti sebentar. Yang terkait dengan semua yang terjadi di kelas. Pakai pulpen sendiri-sendiri nanti. Peraturan dulu ya. Kalau peraturan ada kata-kata apa tadi? Tidak boleh atau dilarang atau apa lagi? Jangan. Pokoknya yang kira-kira kalau kamu melakukannya itu nanti dapat hukuman. Membuat peraturan dulu, baru membuat, nanti kita belajar membuat keyakinan kelas. Yang membuat peraturan dulu. Peraturan ya? Iya, peraturan dulu. Tidak apa? Tidak apa-apa, kalau sama tidak apa-apa. Nggak usah, namanya nggak usah ditulis. Sehari-sekali kamu harus. Tidak apa-apa. Peraturan dulu ya. Nanti kita kasih kertas lagi untuk membuat membuat peraturan dulu. Iya, peraturan kelas. Waktunya 2 menit. Nulis peraturan kelas. Kalau sudah langsung ditempelkan di sini. Peraturan sekolah ya. Peraturan kelas. Peraturan pakai merah aja. Tidak ada. Kalau memang ya wajib ya ada. Kalau sudah langsung dikumpulkan, Mak. Kok dikumpulkan, ditempel. Ditempel di depan, ayo. Peraturan dulu, taruh di sini. Kalau sama tidak apa-apa.
Minta lagi, kenapa? Langsung enggak? Ya, peraturan. Oke, ayo yang lain. Mereka sudah selesai. Kalau sudah langsung tempel, nggak apa-apa, nggak usah takut. Tempel, udah silang. Ayo Wildan. Oke. Ya. Oke, pintar. Nah, sip. Ya. Yuk. Oke. Oke. Pintar, Pak. Nah, kelas siapa ini? Ayo Vanessa. Yuk. Yuk, belok. Sekarang coba ya, dibaca satu-satu sama Bu Adi. Tidak boleh membuka HP pas jam pelajaran. Ini termasuk peraturan. Tidak boleh main HP saat di kelas saat pelajaran. Dilarang menyontek soal ujian. Dilarang menyontek saat ujian. Tidak boleh makan di dalam kelas saat pelajaran. Dilarang membuka HP saat pelajaran. Tidak boleh makan di kelas saat pelajaran. Tidak boleh membuka ponsel saat pelajaran. Ya. Tidak boleh membuang sampah di dalam loker. Nah, ini biasanya anak juga kan ya. Tidak boleh membuang apa yang sembarangan. Tidak boleh membuang sembarangan. Kira-kira apa yang tidak boleh dibuang sembarangan? Nah, ini berarti kurang ya. Nah, itu pada tempatnya. Ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Tidak boleh makan di kelas saat pelajaran. Tidak boleh makan saat tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Dilarang membuli. Tidak boleh bicara kotor. Mengeluarkan HP saat pelajaran. Pintar semua. Nah, sekarang anak-anak diberi kertas lagi. Sekarang berarti membuat keyakinan. Keyakinan ini berarti kesepakatannya anak-anak semua. Karena anak-anak yang punya keyakinan apa saja yang harus dilakukan di dalam kelas. Ya, oke, siap? Siap anak-anak? Ya. Oke, yuk. Yuk Randy, keyakinan sekarang. Apa kira-kira? Tadi Bu Ajeng sudah memberi contoh tentang seragam, tentang biasanya kalau laki-laki rambutnya tidak apa harus bagaimana? Kan termasuk harus itu termasuk peraturan. Ya. Membuat keyakinan. Kalau sudah langsung ditempelkan di depan ya. Iya, keyakinannya di yang spidol hijau. Keyakinan kelas nanti ditempel di sebelah sini. Oke? Ya, ditempel di sebelah sini ya. Yuk, keyakinan kelas. Dari peraturan yang kalian buat tadi. Keyakinan kelasnya apa? Kira-kira. Iya, keyakinan kelas 5B. Sayangi keyakinan. Apa kira-kira? Coba apa? Tulis saja langsung. Kayak tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan jadi apa? Nah, pakai kalimat positif.
Steve. Udah? Oke. Di bawahnya, oke, bawahnya kelihatan kelas ya. Lagi. Yo, siapa yang mau maju lagi? Ya. Oke, Zidan, ayo Rendra. Oke. Sudah semua? Siapa yang belum? Ayo.